Ingin tahu salah satu rahasia yang paling disalahpahami tentang apa yang benar-benar membuat wanita tertarik? Bukan perut six-pack, bukan mobil, bahkan bukan rayuan gombal, melainkan batasan. Ya, batasan yang kuat, teguh, dan tanpa penyesalan. Dan inilah kebenarannya. Kebanyakan pria tidak pernah belajar. Batasan tidak membuat wanita menjauh, tetapi justru membuat mereka tertarik. Tapi bukan batasan palsu, bukan topeng alfa, bukan permainan kekuasaan yang manipulatif. Saya berbicara tentang batasan maskulin yang nyata, batasan yang dibangun dari harga diri, tujuan yang tak tergoyahkan, dan seorang pria yang tahu persis siapa dirinya dengan atau tanpa wanita tersebut. Karena di dunia yang penuh dengan pria yang mengejar validasi, pria yang teguh pada kebenarannya menjadi energi yang langka. Daya tarik gravitasi yang dirasakan wanita lebih dari yang dia pahami. Dan malam ini, saya akan membahas 6 batasan ampuh yang memicu daya tarik bawah sadar pada wanita. Bukan melalui paksaan, bukan melalui pesona, tetapi melalui kehadiran. Ini bukan gerakan kekuasaan, ini adalah gerakan kejelasan. Dan ketika Anda memegangnya, sesuatu berubah di dalam dirinya. Dia merasakannya, dia menghormatinya, dia menanggapinya. Terutama batasan nomor 6, karena batasan itu tidak hanya melindungi kekuatanmu, itu mendefinisikan ulang bagaimana dia melihatmu. Dan mungkin bahkan bagaimana dia melihat dirinya sendiri ketika bersamamu. Jadi ambil kopimu, duduk santai dan dengarkan baik-baik, karena apa yang akan kamu pelajari mungkin akan mengubah caramu bertindak selamanya. Batasan pertama, keuntungan ketidaktersediaan. Waktumu adalah milikmu. Itulah batasan pertama dan paling kuat yang dapat kamu tetapkan sebagai seorang pria. Awalnya terasa beresiko, kamu tidak langsung membalas, kamu tidak meninggalkan segalanya begitu namanya muncul di ponselmu. Kamu tidak mengatur ulang seluruh duniamu hanya karena dia tiba-tiba bebas malam ini. Dan pikiranmu mulai panik. Bukankah dia akan kehilangan minat? Bukankah dia akan berpikir aku tidak peduli? Bukankah dia akan beralih ke orang lain? Tapi inilah paradoksnya. Kebalikannya terjadi ketika kamu tidak selalu tersedia. Kamu mengirim pesan bukan melalui kata-kata, tetapi melalui energi. Waktuku berharga, hidupku sudah penuh. Kamu memasuki sesuatu yang sudah memiliki gerakan, makna, dan arah. Ketegangan halus yang dia rasakan, ketidakpastian kecil tentang di mana dia cocok di duniamu, itu bukanlah penolakan. Itu adalah misteri. Dan misteri itu magnetis. Karena ketersediaan yang konstan meneriakkan satu hal. Aku tidak punya hal lain yang sedang kukerjakan. Kelangkaan selalu menciptakan nilai. Itu psikologi manusia. Semakin langka sesuatu terasa, semakin kita mengejarnya. Dan ketika seorang pria menjadi langka, ketika perhatiannya tidak tersedia, dia menjadi tak tertahankan. Kamu tidak mengejarnya, kamu menariknya hanya dengan memberi ruang untuk hidupmu sendiri. Inilah yang kebanyakan pria lewatkan. Ketidaktersediaan bukan berarti mengabaikannya. Ini tentang hadir di duniamu sendiri. Saat itulah kamu begitu terlibat dengan tujuanmu, gairahmu, pertumbuhanmu, sehingga dia menyadari bahwa kamu adalah pria yang tidak bisa dia jadwalkan begitu saja. Dia harus mendapatkan tempatnya dalam ritmamu. Dan itulah pergeserannya. Saat itulah daya tarik berbalik, karena dia tidak lagi merasa seperti mengendalikan perhatianmu. Dia merasa sedang mendapatkan rasa hormatmu. Jadi izinkan aku bertanya sesuatu. Pernahkah kamu terlalu mudah dihubungi dan melihat dia perlahan kehilangan minat? Tulis kata bersalah di kolom komentar jika itu pernah terjadi padamu, karena mengubah batasan ini dapat mengubah seluruh dinamika kencanmu. Batasan kedua, aturan tanpa permintaan maaf. Katakan tidak tanpa rasa bersalah. Batasan ini dapat mengubah segalanya. Inilah sudut pandang psikologis yang sering dilewatkan kebanyakan pria. Cara kamu mengatakan tidak lebih penting daripada seberapa sering kamu mengatakan ya. Bayangkan ini, layar terpisah dari dua garis waktu. Satu di mana dia menjelaskan secara berlebihan, satu di mana dia tenang dan singkat. Bayangkan ini, dia mengundangmu ke suatu acara yang tidak sesuai dengan jadwal atau energimu. Kamu ingin mengatakan tidak, tetapi nalurimu mengatakan jangan membuatnya marah. Jadi kamu akhirnya berkata, maaf sekali, aku hanya ada satu hal ini, dan mungkin aku bisa mengaturnya, tapi aku akan mencoba, aku janji. Kamu menjelaskan secara berlebihan, kamu mundur, kamu melunakkan kebenaranmu sampai hampir tidak terdengar seperti batasan lagi, dan dia merasakannya. Ketika Anda meminta maaf karena keberadaanmu, apa yang Anda ajarkan padanya untuk diharapkan? Sekarang bandingkan itu dengan ini. Hei, saya tidak bisa datang, tapi saya harap acaranya menyenangkan. Mari kita bertemu lagi akhir pekan ini. Sopan, jelas, dan percaya diri. Itu menarik. Anda tidak gelisah.
Anda tidak meminta maaf karena keberadaan Anda. Anda tidak meminta izin, Anda hanya menguasai waktumu. Seorang pria yang bisa mengatakan tidak tanpa rasa bersalah tidak hanya melindungi jadwalnya. Dia mengkomunikasikan bahwa dia percaya pada dirinya sendiri. Dan di dunia yang penuh dengan pria yang mencoba menyenangkan semua orang, kepercayaan diri seperti itu sangat menarik. Jika Anda sulit mengatakan tidak, pinjam kalimat saya. Itu tidak cocok untuk saya, tetapi saya terbuka untuk alternatif. Singkat, ramah, dan tegas. Tidak bisa datang malam ini, semoga acaranya berjalan lancar. Tidak tersedia akhir pekan itu, mari kita rencanakan untuk minggu depan. Saya tidak menerima telepon mendadak, kirim pesan lebih awal di siang hari. Setiap pesan nyata, netral, dan tegas. Tanpa rasa bersalah, tanpa nada kasar, tanpa drama. Mengapa ini berhasil? Momen psikologi. Kejelasan mengurangi kecemasan. Dia tahu di mana posisi Anda. Itulah kepemimpinan. Rasa bersalah menandakan ketidakpastian. Ketidakpastian menguras daya tarik. Nada netral, kekuatan internal. Anda tidak menghindarinya. Anda menghormati kode etik Anda. Tulis jelas bukan kejam di kolom komentar jika Anda menerapkan ini hari ini. 3. Rasa hormat tercermin. Rasa hormat bukanlah sesuatu yang Anda tuntut, itu adalah sesuatu yang Anda renungkan. Itulah kebenaran stoik. Banyak pria belajar dengan cara sulit, setelah diabaikan, diremehkan, atau bahkan tidak dihormati oleh wanita yang mereka coba buat terkesan. Tapi inilah perubahannya. Ketika Anda menghormati diri Anda dalam tindakan, bukan dalam kata-kata, Anda menjadi seseorang yang tidak bisa dia permainkan. Mari kita uraikan. Ketika seorang wanita bernilai tinggi bertemu dengan seorang pria, dia tidak hanya sekedar memenuhi syarat, dia merasakan sesuatu. Sebut saja gravitasi, sebut saja struktur. Yang benar-benar dia cari adalah seberapa solid Anda. Apakah batasan Anda benar atau hanya sesuatu yang Anda bicarakan setelah minum beberapa gelas? Dan inilah di mana kebanyakan pria kehilangan diri mereka. Mereka pikir rasa hormat itu tentang bersikap baik, tentang menghindari konflik, tentang memberi ruang padanya sambil diam-diam berharap dia akan berubah pikiran. Salah, rasa hormat dimulai dari diri sendiri. Jika Anda tidak menghormati diri Anda, dia tidak akan menghormati Anda. Hening sejenak, demungkan musik, condong ke depan. Izinkan saya menunjukkan bagaimana ini terjadi. Ambil contoh Mark, 54 tahun, seorang konsultan pemasaran dari Denver. Dia mulai berkencan dengan Jessica, 48 tahun, seorang wanita cerdas dan percaya diri yang telah lama lajang. Awalnya, dia sering membatalkan rencana di menit-menit terakhir, bukan dengan kasar, tetapi dengan santai. Satu kali dia bahkan menjadwalkan ulang makan malam karena anjingnya tampak merungu. Mark tidak marah, dia tidak berdebat, tetapi kali berikutnya dia mengirim pesan untuk bertemu, dia menjawab dengan santai. Anda tidak dapat membatalkan lagi. Kami bisa bertemu minggu depan, tapi minggu ini tidak tersedia. Seorang pria yang menjawab dengan santai tentang batasan pribadinya menjadi daya tarik sekelas misteri. Dia tidak bergelimang cairan, dia memiliki struktur kokoh. Dan hal ini membuat dia bertanya-tanya, apakah dia bisa memasukinya? Apakah dia harus berusaha lebih keras? Itu bukanlah manipulasi, itu adalah gerakan kejelasan. Dan ketika Anda memegangnya, sesuatu berubah di dalam dirinya. Dia merasakannya, dia menghormatinya, dia menanggapinya. Terutama batasan nomor 6, karena batasan itu tidak hanya melindungi kekuatanmu, itu mendefinisikan ulang bagaimana dia melihatmu. Dan mungkin bahkan bagaimana dia melihat dirinya sendiri ketika bersamamu. Menjawab dengan sederhana, hanya jika malam itu sudah dikonfirmasi, waktu saya juga penting. Itu saja. Tidak ada drama, tidak ada sarkasma, hanya cermin yang jernih. Jessica datang tepat waktu minggu itu dan terus datang secara konsisten setelah itu. Mark tidak perlu mengguruinya. Dia tidak perlu menjelaskan apa arti rasa hormat. Dia hanya menjalaninya. Kartu kutipan visual muncul perlahan. Inilah pendekatan stoik. Jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya seorang pria yang baik. Jadilah salah satunya. Marcus Aurelius mengatakannya berabad-abad yang lalu, dan itu terasa lebih kuat hari ini daripada sebelumnya. Berikut contoh lain. Derek, 58, seorang pensiunan perwira angkatan laut, berpacaran dengan Aaron, 50, seorang eksekutif di bidang keuangan, cerdas, tegas, berlidah tajam. Di sebuah pesta makan malam kecil, dia dengan bercanda menggoda Derek tentang gaya kunonya, mengejek blazernya di depan teman-teman. Dia tidak tertawa, dia juga tidak menantangnya. Kemudian ketika mereka sendirian, dia berkata kepadanya, "Kamu bebas bercanda sesukamu, tetapi aku tidak dekat dengan orang-orang yang mencoba menjatuhkanku di depan umum." Tidak ada teriakan, tidak ada rasa bersalah, hanya standar yang tenang. Aaron tidak membela diri.
Dia meminta maaf dan tidak pernah melewati batas itu lagi. Itulah inti dari batasan ini. Ini bukan tentang dominasi. Ini bukan tentang membuatnya merasa kecil. Ini tentang memantulkan kembali tingkat energi yang diberikan kepada Anda dengan kejelasan, ketenangan, dan harga diri yang tak dapat ditawar. Wanita mengingat pria yang teguh pendirian. Mereka mungkin tertawa saat itu, tetapi jauh di lubuk hati, mereka memperhatikan setiap kali Anda tidak gentar, dan setiap kali Anda melakukannya. Jika Anda bereaksi secara emosional, memohon, menjelaskan secara berlebihan, mencoba memperbaiki, Anda kehilangan kendali. Jika Anda tetap tenang dan berbicara berdasarkan prinsip, Anda mendapatkan rasa hormatnya. Dan yang lebih penting, Anda mempertahankan rasa hormat Anda sendiri. Stoikisme bukan tentang bersikap dingin. Ini tentang tidak mudah terguncang. Dan inilah intinya. Ketika Anda memantulkan kembali rasa tidak hormat melalui tindakan, bukan sikap, Anda melatih dunia bagaimana memperlakukan Anda. Dan wanita, terutama wanita dengan nilai V tinggi, mereka lebih menghargai hal itu daripada kata-kata kosong atau pesona yang dipoles. Karena yang sebenarnya mereka perhatikan adalah apakah Anda cukup menghargai diri sendiri untuk menjauh dari apapun yang tidak sesuai dengan energi Anda. Biarkan itu meresap. Jika Anda pernah diam hanya untuk menjaga perdamaian, inilah saatnya Anda mengubah keadaan. Berkomentar di bawah. Saya memegang bingkai. Tetaplah bersama saya. Apa yang akan datang selanjutnya mungkin akan mengubah cara Anda memegang kekuasaan tanpa perlu berkata apapun. Batasan keempat, ujian ketenangan. Mari kita mulai dengan kebenaran yang membuat banyak pria merasa tidak nyaman. Wanita menguji Anda bukan untuk bersikap kejam, bukan untuk bermain-main, tetapi untuk melihat pria seperti apa yang sebenarnya mereka hadapi. Dan ujian-ujian ini tidak selalu jelas. Ujian-ujian itu datang terbungkus sarkasme, tersembunyi dalam keheningan, disamarkan sebagai lelucon. Tetapi jangan salah, dia selalu memperhatikan reaksi Anda. Karena saat Anda kehilangan ketenangan, Anda kehilangan kendali. Dan begitu itu terjadi, daya tarik tidak memudar, itu menguap. Wanita merasa paling aman dan paling tertarik ketika mereka merasakan bahwa emosi Anda tidak mengalahkan kehadiran Anda. Visual beat, gerak lambat seorang pria dalam cahaya lilin, mendengarkan dengan tenang saat ketegangan meningkat di sekitarnya. Mari kita lihat ini dalam aksi. Nathan, 49, seorang manajer proyek konstruksi dari Houston, baru saja mulai berkencanan dengan Lisa, 47, seorang agen real estate yang sukses. Dia menawan, tetapi dia juga punya sisi gelap, lidah yang tajam dan suka memancing emosi. Saat kencan keempat mereka, Lisa dengan santai menyebutkan saat makan malam. Kebanyakan pria yang kukencani cemburu ketika mereka mendengar aku masih berkomunikasi dengan mantan. Sekarang Nathan bisa saja melakukan apa yang kebanyakan pria lakukan, bersikap defensif, mengajukan pertanyaan, mencoba membuktikan bahwa dia tidak seperti yang lain. Tetapi sebaliknya, dia menyesap anggurnya, menatap matanya dan berkata, sepertinya mereka tidak tahu bagaimana menjaga jarak. Kemudian dia tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Momen itu mengubah segalanya. Mengapa? Karena Nathan lulus ujian ketenangan. Dia tidak gentar, dia tidak mengejar kejelasan, dia tetap tenang. Dan itu memberitahu Lisa lebih banyak daripada pesona apapun. Kita tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh penilaian kita tentang peristiwa itu. Dan itulah inti dari ujian ketenangan. Kekuatan terbesar Anda bukanlah penampilan Anda, kata-kata Anda atau bahkan kesuksesan Anda. Itu adalah kemampuan Anda untuk tetap tenang ketika orang lain kehilangan kendali. Mari kita bahas lebih dalam. Paul, 56, seorang pensiunan petugas pemadam kebakaran, telah berkencanan dengan Clara, 52, selama beberapa bulan. Suatu malam, tiba-tiba dia berkata, terkadang aku merasa kamu terlalu tertutup secara emosional. Aku tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Tes klasik. Ini bukan serangan. Itu rasa ingin tahu yang mengenakan arbori. Paul menarik nafas. Dia tersenyum dan berkata, aku lebih baik diam daripada mengatakan sesuatu yang tidak kumaksud. Tapi jika kau bertanya apakah aku merasakan sesuatu, ya aku merasakannya. Dia tidak menjelaskan secara berlebihan. Dia tidak membela diri. Dia tetap teguh dengan kehangatan. Itulah keajaiban ujian ketenangan. Kau tidak perlu memenangkannya, kau hanya perlu tidak kehilangan dirimu di dalamnya. Karena inilah yang sebenarnya terjadi di balik permukaan. Ketika dia menusuk, ketika dia memprovokasi, ketika dia melemparkan bola-bola emosional yang tak terduga, dia tidak berharap kau hancur. Dia berharap kau tidak hancur. Dia secara tidak sadar men-scan kestabilan. Dan jika kau lulus ujian itu dengan bernafas alih-alih bereaksi, dengan mempertahankan kerangka alih-alih runtuh, kau akan naik di matanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jeda piano yang lembut.
Beberapa pria mengacaukan ketenangan dengan dingin, tetapi menjadi tenang bukanlah tentang tidak peduli. Ini tentang tidak runtuh. Ini tentang menguasai dirimu sendiri begitu dalam, sehingga tidak ada kekuatan luar yang dapat menggoncangkan apa yang telah kau putuskan di dalam dirimu. Ketika kau jadi pria seperti itu, dia akan merasakannya dan mempercayainya. Karena meskipun daya tarik fisik menariknya, daya tarik emosional mulah yang membuatnya tetap tinggal. Jika Anda pernah terganggu oleh kata-kata atau suasana hati seorang wanita, ini adalah panggilan bangun Anda. Berhenti bereaksi. Mulailah menunjukkan kehadiran Anda. Tulis ini di kolom komentar sekarang juga. Aku tetap tenang, karena batasan berikutnya, yang akan datang, mengajarkanmu cara menarik perhatian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Batasan kelima, keheningan yang berwibawa. Terkadang hal paling berpengaruh yang bisa dikatakan seorang pria adalah sama sekali tidak berkata apa-apa. Ini bukan sikap dingin, ini bukan manipulasi, ini disiplin. Ini tentang menggunakan keheningan sebagai pernyataan, bukan reaksi. Ketika kamu merespon semuanya, kamu menurunkan energimu, kamu menjadi reaktif, dan di matanya, itu menunjukkan bahwa kamu tidak mengendalikan dirimu. Mari kita terapkan ini ke dunia nyata. Gerald, 52, seorang investor real estate dari Phoenix, telah berkencanan dengan Amanda, 49. Semuanya berjalan baik, tetapi Amanda punya kebiasaan. Dia suka memancing emosi di publik. Dia akan melontarkan sindiran, Serius sepanjang waktu. Wow, Gerald kembali dalam suasana hati bijaknya. Awalnya, Gerald menertawakannya, ikut bermain, tetapi jauh di lubuk hatinya, setiap sindiran mengikis sesuatu di dalam dirinya. Kemudian, suatu malam saat makan malam, Amanda melakukannya lagi, mengharapkan senyum yang sama seperti biasanya. Tapi kali ini, Gerald tidak bergeming, tidak menyeringai, tidak mendesah, hanya diam. Dia menatapnya, tenang, sulit ditebak, dan mengalihkan pembicaraan. Momen itu mengubah segalanya. Malam itu, Amanda menariknya ke samping. "Apakah kamu kesal?" Gerald tersenyum. "Tidak, hanya saja tidak semua hal pantas mendapatkan energiku. Tidak ada amarah, tidak ada ceramah, hanya otoritas. Dan itulah yang bisa dilakukan oleh keheningan. Dalam stoikisme, ada konsep yang disebut ataraksia, ketenangan batin. Itu berarti kedamaianmu tidak datang dari mengendalikan orang lain. Itu datang dari menguasai apa yang kamu beri perhatian. Ketika kamu mewujudkan itu, keheninganmu menjadi magnetis. Itu berbicara lebih keras daripada argumen. Bunyinya, saya tidak akan bersaing untuk mendapatkan perhatian. Saya tidak berakting untuk mendapatkan persetujuan. Kedamaian saya tidak dapat dinegosiasikan." Mari kita lihat contoh lain. Brand, 59 tahun, seorang penasihat keuangan, berpacaran dengan Rene, 51 tahun, seorang direktur kreatif. Bersemangat, penuh gairah, emosional. Setelah beberapa minggu, dia berkata, "Kamu harus mengambil libur akhir pekan, lebih banyak bersantai. Kamu terlalu banyak bekerja." Sekarang, Markus menyukainya. Tetapi akhir pekannya di bengkel. Disitulah jiwanya berada. Jadi dia menatapnya dan berkata pelan, "Aku mengerti, tetapi ini bukan hanya bisnis bagiku. Inilah diriku." Dia tidak gentar, dia tidak minta maaf, dia tidak mengubah ritmenya. Tebak apa yang terjadi? Dana tidak menjauh, dia malah mendekat. Karena dia melihat seorang pria yang tidak akan mengorbankan dirinya untuk kasih sayang. Itulah kode prioritas utama. Itu memberitahu dunia, hidupku sudah berdenyut. Kau bisa berdansa atau pergi, tapi aku tak akan mengubah iramanya. Ini satu lagi. Thomas, 58 tahun, direktur logistik, pelari maraton selama 15 tahun, rutinitas, disiplin, kejelasan. Lalu datang Angela, 50 tahun, spontan, liar, memabukkan. Awalnya dia bisa mengimbanginya, begadang, melewatkan lari, kurang tidur. Dalam beberapa minggu, energinya menurun, fokusnya bergeser, semangatnya tumpul. Angela memperhatikan, "Kau tidak menjadi dirimu sendiri lagi." Kalimat itu terasa lebih menyakitkan daripada yang dia sadari. Thomas menyadari dia telah menukar ketajamannya untuk kenyamanan. Jadi dia menyesuaikan. Dia berkata padanya, "Aku peduli padamu, tetapi aku sudah bekerja terlalu lama untuk kehilangan struktur yang membuat aku tetap tajam. Ini tidak bisa ditawar." Dia tidak bersorak, tetapi dia menghormatinya. Dan perlahan dia mengikuti arahannya. Karena kenyataannya, seorang wanita tidak bisa mempercayai pria yang bisa kehilangan tujuan. Dia mungkin menikmati kekacauan selama sebentar, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia menunggu hari ketika pria itu kembali belajar mengendalikan situasi. Seorang pria tanpa misi adalah sehelai daun yang tertiup angin. Seorang pria dengan misi adalah gunung. Dia tidak bergerak untuk kenyamanan. Dia menjadi tempat orang lain bersandar. Jadi tanyakan pada diri Anda, apakah Anda mengejar kemudahan atau membangun gravitasi? Berkomentar di kolom komentar. Saya memimpin dengan tujuan. Karena aturan selanjutnya, aturan tidak memperbaiki, akan menyelamatkan energi Anda, kedamaian Anda, dan inti maskulin Anda. Batasan ketujuh, aturan tidak memperbaiki. Inilah kebenaran yang pahit, para pria. Anda bukanlah terapisnya,
Anda bukanlah penyelamatnya, dan Anda jelas bukanlah petugas kebersihan emosionalnya. Salah satu jebakan terparah yang dialami pria kuat adalah mencoba memperbaiki wanita. Mereka berpikir cinta menyartikan perbaikan, tetapi kekuatan sejati mengetahui perbedaan antara membantu dan menyembuhkan. Orang lain. Perkenalkan Thomas, 57 tahun, ahli tulang belakang, berhati baik, berwibawa, penyelamat seumur hidup. Dia mulai berkencan dengan Clarissa, 49 tahun, cerdas, cantik, dan membawa badai. Dendam terhadap mantan, ketegangan putranya, keuangan kacau. Thomas turun sentau seperti pahlawan. Ia membelikan Clarissa laptop, membantunya menulis rencana bisnis, dan memberikan nasihat tanpa henti. Setiap kali Clarissa terpuruk, Thomas bergegas untuk memperbaikinya, dan perlahan Clarissa berhenti menghormatinya. Mengapa? Karena saat Anda menjadi penolongnya, Anda berhenti menjadi cerminnya, Anda menjadi asistennya, dan daya tarik mati di mana bantuan bermula. Kebenaran psikologis, ketika Anda memperbaiki seseorang, Anda memberitahu bahwa sadar Anda, saya tidak percaya Anda dapat mengendalikan hidup Anda sendiri, dan tidak ada yang membunuh polaritas lebih cepat daripada rasa kasihan yang tersembunyi. Stoikisme mengatakan bersikap toleran terhadap orang lain, tegas terhadap diri sendiri. Marcus Aurelius tidak pernah mengatakan untuk menanggung badainya.